Berikutnya amortisasi tadi gitu ya, dan amortisasi itu dibebankan setiap periodenya ya. Jadi jurnalnya, jurnal standarnya sebagai berikut gitu ya. Nah, itu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu, terkait dengan yang namanya non current ini. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Kemudian dari sisi non current liabilities lain selain dari bond, ya, yang namanya long term, ya long term not payable, artinya hutang jangka panjang. Jadi disebut dengan mortgage. Nah, jadi mortgage di sini juga beserta bunga ya. Jadi beserta bunga dan ada pengurang dari pokok pinjamannya. Nah, jadi mortgage itu long term not payable itu diilustrasikan sebagai berikut. Ya, perusahaan menerbitkan 500.000 dengan bunga 8% selama 20 tahun ya, yang namanya surat berharga gitu ya. Dan akan membayarkan sebesar 50.926. Nah, jadi posisinya 50.926 itu akan dicicil ya dalam kurun waktu beberapa tahun ya dengan apa ya, dengan schedule pembayaran sebagai berikut. Nah, jadi cenderung dalam periode tertentu gitu ya, itu nilai long term not payable-nya akan berkurang ya, karena dalam hal ini ada berupa yang namanya installment ya, cicilan ya, pembayaran cicilan dari pokoknya. Jurnal transaksinya ya sama ya. Jadi jurnal transaksinya diakui sebagai mortgage payable. Jadi sebagai hutang jangka panjang ya. Perusahaan menerbitkan surat utang ya, maka surat utangnya bentuknya mortgage misalnya seperti ini ya. Dan mencatat juga beban bunganya ya. Dan mencatat juga jumlah yang dibayarkan per tahunnya ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini jurnalnya terbit utang, terbit bunga, dan schedule cicilan ya, pada akhir tahun ya, pada tanggal 31 Desember. Ya, kemudian ciri dari non current liabilities yang lain itu adalah lease ya, leasing kata orang ya. Jadi leasing di sini adalah suatu kontrak antara lessor itu disebut dengan pemilik barang ya, dan lessee sebagai penerima sewa barang. Ya. Pemilik barang dengan si penyewa, dengan kata lain lessee penyewa, lessor pemilik gitu ya. Jadi dalam hal ini lessee menyewa ya posisinya. Menyewa, dan dalam leasing gitu ya, itu sendiri ya, itu ada perjanjiannya. Ya, dalam hal ini perjanjiannya berupa dalam satu periode waktu gitu, ataukah dalam beberapa kurun waktu tertentu itu akan memilikinya, ada opsinya di situ ya. Makanya nantinya transaksi leasing itu ada financial lease atau juga disebut dengan operational lease ya. Nah, jurnal standarnya ya sebagai berikut gitu ya. Jadi jurnal dari standarnya cash mortgage, ya mortgage payable, dan lalu juga ada terhitung bunga ya. Nah, ini jurnal standarnya. Dan pelaporannya di laporan keuangan, ya pelaporan di laporan keuangan ya ini. Jadi di posisi non current itu 3 pos ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bond payable, mortgage payable, lease liabilities ya. Jadi sifatnya ini semuanya hutang kewajiban jangka panjang oleh perusahaan ya. Jadi surat berharga ya, mortgage atau juga lease. Nah, ini saja ya penyajian dari di laporan keuangannya ya. Jadi untuk itu bagaimana mengukur kinerjanya ya diukur ya dengan cara menganalisanya. Berapa posisi total hutang terhadap total aset. Nah, jadi kalau dia posisi hutang terhadap total aset, debt to total aset di sini ya misalnya 63%. Ya berarti apa? Ya artinya kewajiban dari total asetnya hutangnya 64% posisinya ya. Artinya ketika perusahaan itu dilikuidasi gitu ya, maka kemampuan dari aset ya, jumlah aset untuk membayar total kewajiban ya seandainya dilikuidasi itu 64,3%. Ya, atau dengan kinerja yang lain namanya time interest earn ratio. Jadi time interest earn ratio itu menunjukkan bahwasanya jumlah laba bersih ditambah beban bunga ditambah beban pajak itu dibagi dengan beban beban bunganya, maka dapatlah 1,7. Jadi dari 1,7 ini nilai perputaran waktu ya dari
apa itu dari beban bunga itu kalau dihitung ya sebesar 1,70. Nah, jadi apabila satu time interest earn ini semakin panjang, maka semakin semakin kecil likuiditas perusahaan posisinya. Itu ya. Nah, jadi di sini debt equity financing di sini ada indikator lainnya, yaitu indikator ya bagaimana dampak pengendali oleh si pemegang saham utama, kemudian juga berapa penghematan pajak yang dihasilkan, dan juga berapa tinggi nilai earning per share ya, artinya laba bersih per lembar sahamnya ya. Nah, jadi ini dihitung atau juga dilihat ya kriteria ya bagaimana alternatif rencana kalau misalkan menerbitkan jumlah saham tertentu harus dipertimbangkan ya, posisi bunganya, ya posisi bebannya, posisi laba bersihnya, jumlah laba per lembar sahamnya. Jadi kalau posisinya dengan demikian gitu ya, maka dalam hal ini plan B mungkin lebih efektif ya dibanding dengan plan A ya dari sisi earning per share-nya ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana amortisasi gitu ya diperlukan ya dalam penerapannya. Nah, jadi dalam hal ini amortisasi penerbitan dari bond tadi itu menimbulkan yang namanya beban bunga, kemudian harus ada bunga yang dibayarkan dan juga amortisasi yang dilakukan. Nah, sifatnya ini semuanya beban gitu ya yang harus dikorbankan ya, yang timbul ya sepanjang penerbitan surat utang ya. Jadi surat utang itu konsekuensinya menimbulkan bunga ya, menimbulkan bunga yang dibayar dan menimbulkan penurunan nilai yang namanya amortisasi gitu ya. Nah, jadi keefektifan dari amortisasi tadi ya, yaitu antara beban bunga dikurangi dengan bunga yang dibayar ya. Nah, ini selisihnya disebut dengan amortisasi ya. Jadi perhitungan amortisasi sebagai berikut. Nah, ini periode pertama sampai dengan periode kelima ya, Bapak Ibu, terlihat ya seberapa besar posisi yang namanya bond diskon ya, schedule bond diskon tersebut. Nah, jadi di sini perhitungannya. Jurnalnya ini gitu ya. Jadi amortisasi itu dihitung sebagai beban, ya beban tadi gitu ya. Nah, kelompoknya disebut dengan ya interest expense debit ya, kemudian bond payable, kemudian juga interest payable gitu ya. Nah, di jurnal standarnya. Ya, silakan. Kira-kira ada yang mau kita bahas lagi? Nah, itulah ya bagaimana perhitungan ya, dan juga penyajian yang dari namanya current liabilities. Jadi biasanya posisi current liabilities itu terdiri dari 3 pos tadi gitu ya. 3 pos tadi. Yang pertama adalah bond, yang kedua adalah mortgage ya, yang ketiga itu adalah lease. Nah, jadi tiga itu yang merupakan yang disebut dengan hutang jangka panjang. Bapak Ibu. Silakan ada. Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita hari ini karena ini juga satu SKS ya. Dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, selamat malam dan salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu. Ya. Berkah Pak. Sama. Boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, malam, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bye.